Dari mana pemerintah mendapatkan perbelanjaan negara? Dalam masyarakat Islam, pemerintah berusaha mendapatkan perbelanjaan untuk seluruh aparatnya atau untuk kelancaran hidup bernegara dari sumber-sumber yang halal dan yang baik menurut hukum Islam. Karenanya, pemerintah tidak akan mengizinkan adanya objek-objek pariwisata, berbagai pekan raya atau keramaian, hotel-hotel indah untuk para turis, nightclub atau stembat, undian berhadiah dan sebagainya yang dianggap mungkin jadi sumber penghasilan, tetapi tidak halal dan kurang baik menurut hukum Islam. Yang menjadi sumber penghasilan bagi negara sebagaimana yang harus diusahakan oleh pemerintah ialah bea, yaitu imbalan jasa yang harus dibayar oleh setiap pemakai secara langsung. Hal ini berbentuk sewa, karcis atau tiket dan sebagainya. Yang termasuk istilah sewa ialah seperti pembayaran yang harus diterima pemerintah dari penyediaan pasar, kendaraan darat, tempat parkir dan sebagainya. Dan yang termasuk karcis atau tiket ialah seperti pembayaran yang harus diterima pemerintah dari penyediaan alat-alat angkutan udara dan laut. Dalam hal ini tidak termasuk tontonan atau berbagai pertunjukan yang sesungguhnya harus ditangani pemerintah sendiri untuk rekreasi dan penambahan ilmu serta kesadaran rakyat banyak. Segala macam pertunjukan ataupun tontonan hanyalah dilaksanakan oleh pemerintah dan diizinkan mengadakannya kepada rakyat umum untuk menjaga kemurnian mental masyarakat dari pengaruh-pengaruh asing yang merusak. Cukai, yaitu pembayaran yang harus diterima pemerintah dari pemilik barang dagangan, pada mana para pembeli mengalami tambahan harga bagi barang-barang impor dan ekspor. Cukai impor ialah pembayaran yang harus diterima pemerintah dari orang-orang yang memasukkan barang dagang dari luar negeri. Mungkin hal ini merugikan rakyat umum, tetapi sebaliknya menjadi pendorong untuk meningkatkan kemampuan mewujudkan semua barang-barang yang dibutuhkan. Juga menjadi paksaan bagi produsen asing untuk menekan harga barang-barang produksinya agar dapat dibeli oleh masyarakat Islam. Cukai ekspor ialah pembayaran yang harus diterima pemerintah dari orang-orang yang membawa atau mengirim barang dagangan ke luar negeri. Mungkin hal ini menimbulkan kelemahan usaha-usaha ekspor, tetapi sebenarnya tergantung pada kebutuhan luar negeri atas barang-barang itu dan juga menjadi dorongan bagi para produsen dalam negeri untuk meningkatkan mutu produksinya. Ingatlah bahwa pembayaran cukai tidak dikenakan pada barang-barang produksi dalam negeri yang khusus dipakai atau dibeli oleh rakyat sendiri. Namun, semua produksi itu haruslah di bawah kepengawasan dan keizinan dari pemerintah sembari memberi kesempatan berkembang dan bimbingan bagi produksi yang efektif, halal, dan baik. Sementara itu, tak membiarkan adanya produksi-produksi yang terlarang menurut hukum Islam. Perusahaan-perusahaan negara, yaitu yang menghasilkan jasa untuk pemakaian dalam negeri dan yang dikirim ke luar negeri. Hal-hal ini tentunya terdapat dari perusahaan vital seperti segala macam pertambahan di darat dan di laut, segala macam perusahaan angkutan di laut dan di udara, perusahaan air minum dan listrik. Semua yang kita bicarakan tadi haruslah ditangani oleh pemerintah sendiri, tidak diizinkan bagi pengusaha-pengusaha lainnya untuk menjaga agar tidak disalahgunakan menentang hukum yang harus berlaku dalam masyarakat Islam. Pajak, yaitu pembayaran yang harus diterima pemerintah dari setiap orang dewasa, lelaki ataupun perempuan yang terdiri dari pajak diri, yaitu pembayaran yang harus diberikan kepada pemerintah untuk perbelanjaan negara. Hal ini sangat dibutuhkan agar timbul kesadaran bernegara dan agar menjadi tenaga dorong untuk hidup produktif. Pajak harta, yaitu pembayaran yang diberikan kepada pemerintah atas kekayaan yang dimiliki rakyat. Hal ini berupa kesempatan dan dorongan untuk mencari kekayaan lebih banyak, tetapi sebagian pencarian itu harus diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau negara, dengan mana akan terjamin keselamatan si kaya dari tuntutan si melarat dan si miskin yang kekurangan alat hidup, juga akan menjaminnya dari keserakahan orang-orang zalim. Pajak diri dan pajak harta benda adalah hal-hal penting untuk kelancaran roda pemerintahan. Tetapi pemerintah Islam tidak akan memungut pajak dari perusahaan-perusahaan dalam negeri karena pajak ini akan selalu menyusahkan hidup rakyat dan mempertinggi harga barang-barang. Pemerintah Islam juga tidak akan memungut pajak dari tustel, radio, televisi, dan sebagainya karena semua itu adalah alat-alat penerangan untuk kecerdasan masyarakat umum. Namun, benda apapun yang dipunyai penduduk, baik mobil, radio, TV, berbagai mesin, dan barang-barang lainnya harus dimasukkan dalam kekayaan yang dikenakan pajak menurut nilai tercantum di dalam peraturan undang-undang yang dihasilkan parlemen. Semua yang telah kita bicarakan ini adalah yang didasarkan atas kandungan surat kedua ayat 29, surat ketiga ayat 104, surat ke-9 ayat 60, surat ke-9 ayat 103, surat ke-49 ayat 10.
Dari keterangan tadi ternyata bahwa negara mendapatkan perbelanjaannya dari berbagai sumber. Yang dimaksud dengan bea, cukai, dan pajak sebenarnya adalah masuk kategori sodakoh menurut pengertian yang terkandung pada surat ke-9 ayat 60.